Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Mujab Fadila. Saya dari kampus IKIP Siliwangi, dari program studi pendidikan matematika. Nah, di sini saya akan memaparkan, bukan materi sih, lebih ke PowerPoint yang telah saya buat dalam materi tantangan Pancasila di era globalisasi. Nah, sebelum ke sana, kita harus mengetahui dulu apa itu globalisasi. Nah, globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia dapat menyikapi satu dengan yang lain atau saling terhubung dalam semua aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, dan juga budaya. Nah, adapun ciri-ciri globalisasi ada informasi mudah menyebar, batas antar negara semakin menipis, kegiatan perdagangan semakin meluas. Nah, dengan adanya informasi yang sudah menyebar itu karena adanya IT, ilmu teknologi yang semakin berkembang zaman sekarang gitu. Jadi semakin berkembang hingga informasi-informasi itu mudah didapat. Sama juga dengan perdagangan yang semakin meluas dengan adanya IT yang meningkat tinggi, ilmu teknologi yang meningkat tinggi, sehingga perdagangan-perdagangan secara online bisa banyak perdagangan-perdagangan secara online yang akhirnya memperluas perdagangan gitu. Nah, adapun peluang Pancasila adalah globalisasi. Peluang penerapan Pancasila merupakan kesempatan dan usaha mencapai kesatuan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, dalam globalisasi ini bagaimana cara kita menerapkan Pancasila di era yang sekarang makin IT itu makin meningkat gitu. Dengan cara ya kita harus tahu dulu isi-isi dalam Pancasila gitu. Nah, tantangan Pancasila globalisasi ini ada munculnya paham atau pemikiran baru yang bertentangan dengan nilai-nilai dan ideologi Pancasila. Masuknya budaya asing yang mengikis budaya asli Indonesia seperti dengan cara contohnya sekarang K-popers. Nah, dengan adanya K-popers ini budaya-budaya Indonesia sendiri mulai terkikis dengan adanya budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia itu. Terus adapun masuknya kebiasaan dan informasi yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila seperti berita-berita hoax di internet dan sebagainya. Nah, ada pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi terbagi menjadi dua, ada pengaruh positif, ada juga pengaruh negatif. Kita ambil dulu pengaruh positif. Lihat dari segi globalisasi politik, pemerintah dijalankan secara terbuka dan demokratis. Nah, dengan adanya globalisasi ini, pemerintah semakin banyak menggunakan sistem demokratis dari aspek globalisasi. Adapun dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa kerja. Nah, kenapa pada aspek ekonomi terutama pasar internasional? Karena dengan adanya globalisasi yang makin meningkat, IT makin meningkat, sehingga adanya perdagangan nasional, perdagangan online secara online gitu. Nah, yang ketiga adalah dari globalisasi sosial budaya, kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti atas kerja yang tinggi dan disiplin. Adapun pengaruh negatif globalisasi gaya hidup kebarat-baratan. Budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli adalah anak tidak lagi hormat kepada orang tua, kehidupan bebas, remaja dan lain. Semakin bebas remaja, semakin dia tidak menghormati orang tua itu. Seperti orang barat yang kita ketahui kalau udah berumur dari 20 tahun ke atas, orang barat dibebaskan untuk hidup sendiri gitu. Adapun pola hidup konsumtif, perkembangan industri yang pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Sikap individualistik, masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju yang membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas. Nah, dalam ini banyak kebanyakan bahwa masyarakat itu lebih mementingkan dirinya sendiri dengan cara bermain gadget, bermain games, nggak adanya aktivitas dengan orang lain, kesenjangan sosial. Jika dalam suatu komunitas masyarakat hanya ada beberapa individu yang dapat mengikuti arus globalisasi, maka akan memperdalam jurang pemisahan antara individu dengan individu yang lain yang stagnan seperti dengan adanya kesenjangan sosial yang bahwa mereka itu kelompok yang miskin, kelompok yang kaya seperti itu. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Saya Muhammad Mujab Fadila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.